Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak, terkhusus yang baru masuk di kelas 10 SMA Swasta Budagung Medan. Hari ini kita akan memasuki materi wawasan kebangsaan atau nasionalisme dan bela negara yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Sebelumnya, kembali akan perkenalkan, saya adalah Muhammad Idris Saputra, SPD. Biasanya saya mengajar mata pelajaran geografi. Hari ini kita akan bahas mengenai wawasan kebangsaan atau nasionalisme dan bela negara. Baik, yang pertama kita akan memasuki pengertian nasionalisme. Jadi nasionalisme itu berasal dari bahasa Inggris yang awal katanya disebut nation. Jadi kata nation di sini bisa diartikan bangsa atau negara. Tapi sebelum kata nation ini ada dan diartikan menjadi bangsa atau negara, ternyata nation di sini berarti saya lahir. Saya lahir. Berarti kalau kita asumsikan saya lahir di sini adalah lahirnya suatu bangsa atau negara. Itulah awal kata nasionalisme. Untuk bela negara sendiri, konsepnya adalah perangkat perundang-undangan yang disusun oleh negara atau satu kelompok orang yang tujuannya untuk mempertahankan. Nah, di sini dia kata kutipnya tujuannya untuk mempertahankan eksistensi suatu negara. Jadi, kenapa bela negara ini dimunculkan? Konsepnya itu karena adanya pemahaman untuk mempertahankan suatu negara. Unsur dasar bela negara ada 6 ini. Jadi kalau ke-6 ini harus dipahami oleh setiap warga negara Indonesia, khususnya warga di SMA Swasta Budagung. Misalnya yang pertama, cinta tanah air. Jadi kalau udah cinta berarti dia bisa menyerahkan apa saja untuk negaranya. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Dia sadar kalau dia tinggal di negara Indonesia. Jadi kalau dia sudah sadar tentang negara Indonesia, selayaknya dia akan membantu mengembangkan negaranya. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, bukan yang lain-lain. Jadi kalau kita yakin pada Pancasila, tidak akan ada yang lain-lain sebagai dasar negara. Baik itu misalnya yang lagi viral ya, ada ideologi komunis, ada ideologi yang berbeda lah dengan Pancasila, itu berarti dia nggak meyakini kalau Pancasila sebagai ideologinya. Kenapa? Kalau sudah sekali Pancasila, maka tetap dia Pancasila. Yang berikutnya, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, jadi di sini tanda kutipnya rela berkorban ini bukan harus ikut berperang, ikut di garda terdepan melawan penjajah misalnya, karena zaman sekarang udah nggak lagi penjajah. Oke, kita lanjutkan. Nilai bela negara. Jadi tadi kan Pancasila ini kita udah sepakat bahwa Pancasila ini sebagai ideologi negara atau dasar negara. Jadi Pancasila tidak boleh lagi diotak-atik. Dia udah harga mati. Jadi sekali Pancasila tetap Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara artinya kamu paham dulu aja, paham bahwa nilai-nilai Pancasila itu ada. Kalau udah paham, baru kita amalkan. Kita mengamalkan. Jadi kalau dalam Pancasila itu misalnya ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam pengamalannya apa ya? Misalnya ya kita beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Jadi diamalkan. Yang ketiga, Pancasila sebagai pemersatu. Iya, jadi ada sila ketiga ini, yang simbolnya pohon beringin ini. Nah, itu sebagai pemersatu. Sebagai pemersatu bangsa dan negara. Jadi simbol pohon beringin ini diartikan bahwa Indonesia itu dalam satu lingkup.
Jadi nggak bercerai-berai dia. Nah, yang keempat, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi kalau sudah dipahami, diamalkan, dijadikan persatuan, dikembangkan. Artinya apa? Ilmu yang kita miliki itu bisa dikembangkan untuk negara. Dan yang kelima, yakin dan percaya bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara, ya jelas. Yang kelima, udah sebagai pemahaman yang lebih jelas dari yang pertama. Kalau yang pertama tadi paham saja, yang kelima ini yakin dan percaya bahwa Pancasila ini memang ideologi negara kita. Nah, di sini saya akan tampilkan lembaga-lembaga negara menurut hasil amandemen. Jadi sekilas ya, nanti kamu bisa pelajari dari guru PPKN-nya yang lebih detail. Ada 3 sebenarnya lembaga negara yang utama. Yang pertama itu yudikatif, eksekutif, legislatif. Nah, ini dia. Lalu dalam yudikatif ini isinya adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan di eksekutif isinya itu adalah presiden dan wakil presiden. Nah, yang legislatif ini isinya adalah MPR, DPR, dan DPD. Nah, ada yang keempat namanya eksaminatif, yaitu isinya adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi ini keempat lembaga ini berbeda ini. Tidak satu, tidak ada saling keterkaitan di antara keempat lembaga ini. Kalau dia yudikatif, ini tugasnya hanya sebagai pemantau dari kegiatan eksekutif khususnya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, misalnya ada korupsi lah kita bilang, yudikatif ini berhak untuk menegur presiden atau wakil presiden. Nah, eksekutif tugasnya ini apa? Menjalankan pemerintahan, menjalankan undang-undang kita bilang. Nah, dia nggak membuat tapi hanya menjalankan undang-undang, juga nggak terkait dengan yudikatif. Nah, yang legislatif ini adalah orang-orang yang membuat undang-undang, orang yang membuat merevisi undang-undang tersebut, MPR, DPR, dan DPD. Kita contohkan misalnya gini, dibuatlah undang-undang oleh MPR dan DPR dan DPD, nggak berhubungan dengan presiden. Undang-undangnya itu mengenai tindak pidana korupsi misalnya, disahkan undang-undangnya. Kemudian setelah undang-undang disahkan, diberikan kepada presiden atau wakil presiden untuk dijalankan undang-undang ini. Presiden membuat nanti yang namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang akan menindak semua koruptor-koruptor yang ada di Indonesia. Nah, setelah nanti dijalankan oleh presiden, lalu kemudian diserahkan kepada yudikatif. Jadi KPK itu hanya menangkap para koruptor, tapi dia tidak mengadili. Yang berhak mengadili itu Mahkamah Agung. Nah, setelah diadili dan dinyatakan bersalah, barulah dalam penjara. Inilah dia yudikatif tadi. Pak, ini apa Pak? BPK ini Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi ini bagian keuangan, misalnya ada dana APBD atau APBN negara yang misalnya nggak sesuai dengan hasil rapat anggota DPR, nah itu juga bisa diaudit oleh BPK. Nanti di sini ada 2 lagu kebangsaan. Jadi kalau kita bicara bela negara, kita akan bicara mengenai lagu nasional. Ada 2 ya, lagu Indonesia Raya, ini saya miliki, dan yang kedua nanti lagu Sabang hingga Merauke. Nanti tugasnya kamu buat video, ya, kamu nyanyikan dengan sikap sempurna 2 lagu ini, lagu Indonesia Raya dan lagu dari Sabang hingga Merauke. Untuk teksnya bisa download sendiri di Google, atau kalau misalnya tidak punya, nanti bisa menghubungi panitia
MPLS-nya untuk meminta teks lagu Indonesia Raya dan Sabang hingga Merauke. Terima kasih. Sekian dulu materi nasionalisme kita pada hari ini. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa share-share ke saya, ya kan, sharing-sharing ke saya mengenai pembelajaran ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.